Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisna Dwi Apriani dengan NIM V1223055. Saya akan menjelaskan perang dagang Amerika Serikat dengan Iran, dampak globalisasi dan implikasi terhadap Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya melibatkan aspek militer tetapi juga ekonomi. Sejak terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979, hubungan antara kedua negara telah mengalami ketegangan yang sangat tinggi. Amerika Serikat menuduh Iran terlibat dalam kegiatan terorisme serta mengembangkan senjata nuklirnya. Pada tahun 2015, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya melalui kesepakatan JCPOA. Namun, pada tahun 2018, Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari kesepakatan tersebut dan memulai menerapkan perang dagang, serta sanksi ekonomi yang ketat. Sanksi ini melarang Iran mengekspor minyak dan memutuskan akses mereka terhadap sistem keuangan internasional. Pada puncaknya, di bulan Juni 2025, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Kejadian ini menyebabkan ketegangan ekonomi dan politik semakin meningkat serta mengganggu stabilitas dunia. Bentuk perangnya, Amerika Serikat menggunakan strategi maximum pressure oleh Amerika Serikat sejak tahun 2018 dengan sanksi minyak, larangan untuk mengekspor minyak Iran ke berbagai negara dengan menghentikan aliran pendapatan utama. Yang kedua ada blokade keuangan. Iran dikeluarkan dari jaringan pembayaran internasional dengan transaksi global terhenti. Yang ketiga ada pembekuan aset. Aset luar negeri Iran dibekukan dengan bebas fiskal semakin berat. Tanggapan Iran, meningkatkan pengayaan uranium melebihi ketentuan dalam perjanjian JCPOA. Kedua, membangun kemitraan militer dan ekonomi dengan Rusia serta Tiongkok. Yang ketiga, mengancam untuk menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur krusial bagi 30% pasokan minyak global. Hasilnya, tingginya ketegangan politik di dunia, lonjakan harga energi, dan meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi global semakin terasa. Selanjutnya ada dampak global. Yang pertama ada kenaikan harga energi yang signifikan. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran meningkatkan harga minyak internasional. Brent mencapai 92 US dollar per barel. Potensi inflasi di seluruh dunia meningkat karena pengeluaran untuk energi dan proses produksi semakin mahal. Yang kedua ada gangguan pada rute perdagangan utama. Seperti yang ada di gambar, ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 30% pasokan minyak dunia, membuat resiko gangguan pada logistik di Eropa dan Asia semakin tinggi. Biaya pengiriman barang antar negara meroket. Yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi global. Para investor merasa khawatir terjadi arus keluar modal dari negara-negara berkembang. Aktivitas investasi di seluruh dunia melemah. Sementara, pasar saham menunjukkan pergerakan yang tidak stabil. Resiko global semakin buruk. Stagflasi, inflasi tinggi dengan pertumbuhan yang melambat. Yang terakhir ada perlambatan ekonomi di seluruh dunia. IMF dan Bank Dunia mengubah prediksi pertumbuhan ekonomi global akibat tekanan geopolitik. Negara-negara berkembang paling terdampak termasuk negara di ASEAN dan Asia Selatan. Selanjutnya ada dampak terhadap Indonesia, energi dan fiskal. Pertama, ketergantungan impor energi. Indonesia masih mengadakan minyak mentah dari luar negeri. Kenaikan harga minyak langsung meningkat beban biaya negara. Apabila harga minyak internasional melampaui 100 US dollar per barel, subsidi energi akan membengkak dan anggaran negara akan tertekan. Yang kedua ada risiko defisit anggaran. Kenaikan harga bahan bakar akan menyebabkan peningkatan subsidi dan defisit anggaran. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengganggu pengalokasian dana untuk sektor lainnya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dampak ke nilai tukar. Ketidakpastian di tingkat global menyebabkan aliran modal keluar. Nilai rupiah akan terpuruk. Dengan melemahnya rupiah, biaya impor bahan bakar, makanan, bahan mentah akan semakin mahal. Yang terakhir ada tekanan inflasi. Kenaikan harga barang terjadi karena tingginya biaya energi dan transportasi. Masyarakat di lapisan
kelas menengah dan bawah akan merasakan dampak terbesar. Selanjutnya ada dampak terhadap Indonesia, tenaga kerja, dan upah. Yang pertama ada kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga bahan bakar dan bahan baku menyebabkan beban tambahan bagi perusahaan. Banyak sektor industri seperti tekstil, makanan, dan manufaktur mungkin akan mengurangi jam kerja atau menunda perekrutan tenaga kerja. Yang kedua ada tekanan pada upah real. Kenaikan harga barang tidak sebanding dengan kenaikan gaji, sehingga upah real menjadi turun. Daya beli para pekerja berkurang menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat. Yang ketiga ada risiko pengangguran dan PHK. Jika tekanan ekonomi bertahan lama, kemungkinan pemutusan hubungan kerja akan meningkat. Sektor informasi seperti UMKM dan pekerja lepas sangat rentan terhadap dampak ini. Relokasi industri melambat. Para investor lebih cenderung untuk menunda ekspansi di negara-negara berkembang. Indonesia berpotensi kehilangan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja akibat relokasi industri jika keadaan global tidak stabil. Selanjutnya ada dampak ke Indonesia, logistik dan ekspor. Yang pertama ada gangguan jalur pelayaran internasional. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat mengancam kelancaran jalur ekspor melalui Timur Tengah menuju Eropa. Kenaikan biaya logistik terjadi karena rute pelayaran yang harus lebih jauh, sehingga biaya ekspor meningkat. Yang kedua ada penurunan daya saing ekspor. Dengan biaya yang tinggi, harga jual barang dari Indonesia menjadi kurang menarik di pasar internasional. Para pembeli asing mulai mencari negara lain yang menawarkan biaya logistik yang lebih rendah. Yang ketiga ada ekspor terhambat. Sektor industri dan pertanian dapat terkena dampak jika proses ekspor mengalami perlambatan. Ada kemungkinan penurunan dalam produksi serta pengurangan jumlah pekerja di sektor ekspor. Yang terakhir ada surplus perdagangan terancam. Meskipun Indonesia pernah mengalami surplus, situasi ketegangan yang berkepanjangan dapat merugikan kinerja ekspor. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya ada peluang. Peningkatan sektor industri dalam negeri. Krisis dunia mendorong Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Contohnya sumber energi alternatif dan bagian-bagian untuk manufaktur. Yang kedua ada penggantian ekspor negara yang terkena dampak. Indonesia dapat mengisi kekosongan ekspor dari negara-negara di Timur Tengah yang jalurnya terputus. Permintaan untuk produk dari negara yang netral dapat meningkat. Yang ketiga ada perbaikan logistik dan investasi. Ada kesempatan untuk mempercepat perbaikan dalam logistik, pengurangan birokrasi, dan menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi para investor. Yang terakhir ada kemandirian ekonomi dan inovasi. Krisis ini mendorong Indonesia untuk berinovasi, mendukung UMKM, dan memperkuat sektor-sektor strategis seperti pertahanan, pangan, dan energi. Selanjutnya ada tantangan, ketergantungan pada impor, energi, dan bahan baku. Masih mengalami kerentanan terhadap fluktuasi harga dan gangguan dalam pengiriman global. Yang kedua ada kemudahan berbisnis masih rendah. Indonesia tidak sekompetitif Vietnam dan Thailand, membuat investor mungkin ragu untuk berinvestasi. Yang ketiga ada risiko fragmentasi rantai pasok. Dunia cenderung membagi rantai pasokan ke area yang lebih aman. Indonesia bisa terpinggirkan jika tidak beradaptasi. Yang terakhir ada ancaman teknologi dan keamanan siber. Persaingan kekuatan teknologi antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi masuk ke sektor digital dan industri domestik. Selanjutnya ada solusi strategis bagi Indonesia. Kerjasama antar sektor dalam merumuskan respon yang terpadu terhadap krisis global. Yang kedua ada memanfaatkan forum G77, OKI, dan ASEAN untuk mendorong perdamaian serta stabilitas harga energi di tingkat global. Yang ketiga ada tingkatkan daya saing agar lebih unggul dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Yang terakhir ada kembangkan sektor pertahanan dengan teknologi yang dapat digunakan ganda. Yang terakhir ada kesimpulan. Konflik yang berkaitan dengan ekonomi dan militer antara Amerika Serikat dan Iran telah menyebabkan ketidakpastian di seluruh dunia, terutama dalam bidang energi, keuangan, dan logistik. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merasakan dampak langsung melalui kenaikan harga minyak, tekanan pada anggaran,
ancaman terhadap lapangan kerja, serta gangguan dalam ekspor. Namun, di tengah tantangan ini, terdapat kesempatan strategis untuk Indonesia dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, melakukan reformasi di sektor industri dan logistik, serta meningkatkan upaya diplomasi agar dapat menjaga stabilitas di kawasan dan melindungi kepentingan nasional. Berikut ada referensi dari materi-materi yang saya cantumkan di presentasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.